saya akan menjelaskan materi sesuai dengan kelompok kami, yakni tentang zuhud, wirai, tawakal, sabar, dan ridho. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu zuhud, apa sih yang dimaksud dengan wirai, apa sih itu tawakal, bagaimana sih gambaran orang yang sabar, dan apa sih yang dimaksud dengan ridho. Nah, berikut penjelasannya. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri dan berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian menuju keabadian, dan saling mengingatkan antara manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Ilmu tasawuf juga lebih dikenal dengan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biasanya digunakan oleh para sufi untuk menemukan jalan serta mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan sufi adalah penyebutan untuk orang-orang yang mendalami sufi atau ilmu tasawuf. Yang pertama ada zuhud. Zuhud dalam istilah tasawuf itu di mana seseorang membenci dunia, meninggalkan kehidupan atau kesenangan dunia, dan orang tersebut lebih mementingkan kehidupan akhirat yang kekal dan bernilai daripada kehidupan dunia yang fana dan hendak. Kedua ada wirai. Wirai bisa diartikan bersikap hati-hati terhadap hal-hal yang makruh dan syubhat. Maksud dari hal-hal yang makruh itu sesuatu yang jika kita tinggalkan maka akan mendapatkan pahala, dan jika dilakukan maka kita tidak ada dosa ataupun pahala. Jadi hal ini itu lebih baik untuk ditinggalkan daripada dilakukan. Oke? Nah, sedangkan hal-hal yang syubhat itu segala sesuatu yang belum jelas hukumnya antara halal dan haramnya, baik itu berupa makanan, berupa pakaian, ataupun tempat dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, wirai adalah berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam. Nah, orang yang berhati-hati seperti ini itu berarti orang tersebut bisa menjaga dirinya dari sesuatu apapun, dan orang tersebut selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi dari segala larangannya. Selanjutnya, yang ketiga ada tawakal. Tawakal dari segi bahasa berasal dari kata tawakala yang artinya menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Berarti seseorang yang bertawakal yaitu orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah orang tersebut berusaha keras dalam berikhtiar dan bekerja sesuai dengan kemampuannya, atau bisa dikatakan orang tersebut pasrah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Sedangkan menurut istilah, tawakal telah didefinisikan oleh beberapa ulama. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bahwasannya tawakal adalah aktivitas hati yang berarti perbuatan yang dilakukan oleh hati, bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan, bukan juga sesuatu yang dilakukan oleh anggota tubuh. Mungkin menurutnya tawakal itu bukan hanya berdiam diri tanpa usaha, bukan juga kepasrahan tanpa upaya. Adapun yang keempat adalah sabar. Sabar berarti tabah hati. Sabar juga diartikan menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kita itu harus tetap tabah dalam menghadapi cobaan apapun dengan sikap yang baik. Kata pepatah mengatakan bahwa hidup memang tidaklah mudah. Sepertinya memang benar adanya, di mana berbagai masalah hidup selalu datang dan menjadi ujian bagi setiap orang. Masalah-masalah yang dihadapi dalam hidup memang terasa berat dan tidak mudah untuk diselesaikan. Namun, meskipun tidak mudah, jika kita menghadapi dengan penuh semangat, tentu setiap masalah akan lebih mudah terlewati. Bukan hanya itu, kesabaran juga menjadi hal penting yang perlu ditanamkan dalam hati selama menghadapi cobaan hidup. Dengan hati yang sabar ini, kita semua dapat menguatkan diri sendiri untuk terus berusaha dan melakukan hal yang terbaik untuk
melewati segala bentuk ujian. Menurut Ali bin Abi Thalib bahwa sabar itu bagian dari iman, sebagaimana kepala yang kedudukannya lebih tinggi dari jasad. Hal ini juga menunjukkan bahwa sabar itu sangat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena tanpa kesabaran, keberhasilan pun tidak mungkin mudah dicapai. Ada hadis Nabi yang berbunyi, seorang hamba Allah tidak akan memperoleh suatu kebaikan sementara harta kekayaan tidak lenyap dan badannya tidak pernah sakit. Sebab jika Allah mencintai seorang hambanya, Ia akan mengujinya dengan berbagai cobaan, berbagai macam cobaan. Oleh karena itu, jika Allah menguji kita, maka bersabarlah. Dari hadis riwayat Al-Tirmidzi. Kemudian yang terakhir, pembahasan tentang ridho. Ridho itu menerima anugerah Allah dengan ikhlas dan tulus, yang mana kita menerima ketentuan ilahi. Maksudnya seperti ini, kita mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang menimpa kita, baik suka maupun duka, adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ridho itu harus mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik semua cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita itu tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Terlebih lagi, kita itu mampu melihat keagungan, kebesaran, dan kemahasempurnaan dan yang memberikan cobaan kepada kita semua, sehingga kita tidak mengeluh dan kita tidak merasakan sakit atas cobaan tersebut. Memang hanya para ahli ma'arif dan mahabbah yang mampu bersikap seperti ini. Mereka bahkan merasakan musibah dan ujian itu sebagai suatu nikmat, lantaran jiwanya bertemu dengan yang dicintainya. Ridho kepada Allah adalah pohon dari segala pelajaran yang kita terima dalam kehidupan ini. Ridho juga menerima kekayaan dan kemiskinan, umur panjang dan pendek, badan sehat dan sakit, semua tidak ada perbedaannya, karena memang dia telah ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita bisa mencontohkan dari sikap beliau, yaitu para ahli ma'arif dan mahabbah. Ya, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf apabila saya masih kurang dalam menjelaskan materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.